Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan video konseling. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Edinta Tabir Sembiring dengan NIM 24110111027 dengan absen 19 dari kelas BKA semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan mengenai konseling antara konselor dan konselingnya, di mana dengan mata kuliah mikro konseling lanjut dengan dosen pengampu Bapak Wayan Eka Paramata SPD MPD. Nah, video ini juga akan menjelaskan mengenai kasus konseling, di mana studi kasusnya adalah konseling berbasis kognitif behavior therapy atau CBT dengan teknik restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan kepercayaan diri pada siswa. Video ini juga akan mempraktikkan tahap-tahap dari penanganannya seperti teknik analisis, sintesis, diagnosis, prognosis, konseling atau treatment, dan yang terakhir itu follow up. Untuk video lebih lanjutnya silahkan melihat video ini. Permisi Bu, silahkan masuk dan mari duduk. Selamat pagi Kedia, silahkan duduk ya dengan pasien terdepan. Baik Bu, selamat pagi. Terima kasih. Ya, mungkin Ibu ingin bertanya terlebih dahulu alasan kamu konseling hari ini apa? Nah, jadi Bu, tujuan saya konseling datang ke sini adalah karena saya
bagaimana aku akan melakukan kesalahan dengan kalimat yang lebih realistis dengan kalimat kamu. Coba sebutkan. Aku berani dan aku akan berani dan aku akan mencobanya. Nah, betul sekali, itu sudah membuka pikiran kamu agar berpikir lebih positif. Sekarang coba praktekkan dengan menarik nafas, kemudian ucapkan aku bisa dan aku akan berani melakukannya. Aku bisa dan aku akan berani melakukannya. Nah, itulah yang perlu kamu terapkan di kehidupan kamu sehari-hari agar pikiran negatif itu tidak lagi muncul. Kemudian, adakah hal yang lain yang membuat kamu kurang percaya diri lagi? Mungkin saat berada di kerumunan orang sih, Bu. Faktor dari saya melakukan kesalahan itu, jadi saya takut untuk ketemu dengan banyak orang. Itu juga salah satu pikiran yang negatif tadi, membawa kamu untuk menarik diri dari lingkungan umum. Nah, itu saran ibu. Sebelum itu, apakah kamu sering merasa terbelakang dari mereka? Contoh itu, kamu merasa diri kamu tidak layak. Iya, Bu. Kadang saya juga berpikir bahwa saya itu sangat bodoh karena dari kesalahan saya itu mereka langsung menertawakan saya. Jadi saya itu menganggap bahwa diri saya itu tidak layak untuk tampil di depan atau tidak layak untuk dibawa kemana pun gitu. Kalau begitu, sudah ada langkah yang kamu lakukan? Untuk saat ini belum ada sih langkah yang dapat saya lakukan, Bu. Sebelum itu, coba pikirkan apakah teman-teman kelas kamu itu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, jika pernah, mereka bisa tetap tampil atau bagaimana? Ada sih, Bu, teman saya yang melakukan kesalahan tapi dia juga lebih percaya diri daripada saya. Nah, itulah contohnya. Kamu bisa mengubah perilaku tersebut menjadi lebih baik. Contohnya itu, saat kamu melakukan presentasi atau berada di hadapan orang, coba lakukan. Dari kelas saya kemarin, saya buat pelajaran. Itu perlu kamu tetapkan dalam diri kamu agar lebih percaya diri di tahap-tahap selanjutnya. Kemudian itu, jika aku memulai kebiasaan yang sama, berarti itu proses perubahan diriku. Kamu harus selalu melakukan afirmasi positif ke diri kamu agar perasaan tidak percaya diri tersebut bisa hilang. Baik, Bu, tapi di sini saya ingin bertanya, apa sih baiknya langkah awal yang dapat saya lakukan untuk mengurangi rasa kurang percaya diri saya itu atau rasa insecure saya itu, Bu? Nah, langkah awal itu kamu harus menyadari hal tersebut juga. Tidak apa-apa. Contohnya, saat melakukan presentasi, minta teman-temanmu untuk melihat kamu melakukan presentasi tersebut. Kemudian, lebih simpelnya di depan cermin, kamu akan mengetahui kesalahan apa yang kamu anggap yang akan membuat dirimu kurang percaya diri. Kemudian, saat kamu melakukan presentasi di depan audiens yang terlalu banyak, tidak mungkin tidak melakukan kesalahan, tapi anggap saja itu menjadi angin berlalu. Misalnya, bukan mengurangi rasa percaya diri, tapi jadi motivasi dalam diri kamu. Nah, demikian yang dapat sampaikan langkah-langkah kecilnya melalui solusi yang diberi. Bagaimana tentang perasaanmu sedikit terbuka atau bagaimana? Jadi tadi bisa saya simpulkan langkah awal yang dapat saya ambil itu mulai dari sebelum
Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya meminta maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam